Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang materi penyakit menular dan tidak menular. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, kalian nantinya akan memahami pengertian dan jenis-jenis penyakit menular. Yang kedua, kalian nantinya akan memahami pengertian dan jenis-jenis penyakit tidak menular. Dan yang terakhir, kalian nantinya akan memahami cara mencegah diri dari penyakit. Anak-anak, kalian pasti tahu bahwa kesehatan itu mahal harganya. Jika tidak menjaga kesehatan, kalian dapat terkena penyakit, baik itu penyakit menular maupun penyakit tidak menular. Lalu, apa sih bedanya antara penyakit menular dan tidak menular? Penyakit menular adalah penyakit yang dapat ditularkan kepada manusia yang disebabkan oleh agen biologi seperti virus, bakteri, jamur, dan parasit. Penularan penyakit terbagi menjadi dua, yaitu penyakit menular melalui vektor dan penyakit menular secara langsung. Penyakit menular vektor adalah penyakit yang ditularkan oleh serangga, misalnya seperti nyamuk. Dan selain itu terdapat pula binatang pembawa penyakit lainnya seperti burung, anjing, dan tikus. Contohnya gigitan anjing yang dapat mengakibatkan penyakit rabies. Kemudian, hewan pembawa penyakit lainnya yaitu tikus yang dapat menyebabkan penyakit pes. Penyakit ini disebabkan oleh kutu yang ada pada tubuh tikus. Nyamuk juga dapat menyebabkan penyakit, seperti penyakit demam berdarah, chikungunya, dan malaria. Nah, agar rumah tidak ada nyamuk dan dapat terhindar dari penyakit demam berdarah, chikungunya, dan malaria, bisa dengan melakukan cara 3M. Apa itu 3M? 3M yaitu yang pertama menguras bak mandi. Kegiatan ini harus dilakukan secara rutin agar bak mandi selalu bersih. Yang kedua, menutup penampungan air. Genangan atau penampungan air yang tidak ditutup dapat menimbulkan jentik nyamuk. Maka dari itu, penampungan air harus selalu ditutup. Dan yang ketiga, mengubur barang bekas. Nah, dengan melakukan cara 3M tersebut, rumah akan terhindar dari nyamuk dan dapat mencegah penyakit demam berdarah, chikungunya, dan malaria. Kalau tadi kita sudah membahas penyakit menular vektor, sekarang kita akan membahas penyakit menular langsung. Penyakit menular langsung adalah penyebaran penyakit yang ditularkan melalui orang ke orang. Salah satu contoh penyakit menular secara langsung yaitu influenza atau flu. Penyakit ini adalah infeksi virus yang menyerang hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Penderita flu akan mengalami demam, sakit kepala, pilek, hidung tersumbat, serta batuk. Selain influenza, COVID-19 yang sedang terjadi saat ini juga merupakan penyakit menular secara langsung. Penyebaran COVID-19 ini dapat melalui mata, hidung, dan mulut. Nah, untuk mencegah datangnya penyakit ini kepada kita harus melakukan cara 5M, yaitu memakai masker. Pemakaian masker yang menutup area hidung dan mulut kita dapat menurunkan resiko terkenanya penyakit COVID-19. Yang kedua, yaitu mencuci tangan. Dengan rutin mencuci tangan hingga bersih, kita dapat mencegah penularan COVID-19. Selanjutnya yaitu menjaga jarak. Dengan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain, dapat menghindari kita dari orang yang bicara, batuk, atau bersin. Kemudian yang keempat yaitu menjauhi kerumunan ketika berada di luar rumah, agar terhindar dari kemungkinan orang-orang yang memiliki penyakit. Dan yang terakhir yaitu mengurangi mobilitas, di mana jika tidak ada keperluan yang mendesak, sebaiknya kita tetap di rumah saja. Dengan melakukan protokol kesehatan 5M tersebut, akan menurunkan resiko kita tertular dari penyakit COVID-19. Selain influenza dan COVID-19, terdapat pula beberapa penyakit menular langsung lainnya, yaitu seperti difteri, kolera, campak, TBC, polio, hepatitis, tetanus, rubella, dan tifoid. Nah, setelah tadi kita membahas tentang penyakit menular, sekarang kita akan membahas tentang penyakit tidak menular. Apa sih penyakit tidak menular itu?
Penyakit tidak menular adalah penyakit yang bukan disebabkan kuman atau virus, serta tidak dapat ditularkan kepada orang lain. Biasanya penyakit ini dialami oleh orang yang sudah lanjut usia atau lansia. Salah satu contoh dari penyakit tidak menular adalah diabetes. Diabetes terjadi karena banyaknya mengkonsumsi makanan dan minuman berlemak dan tinggi gula, seperti meminum teh manis secara terus-menerus. Selain diabetes, contoh penyakit tidak menular lainnya yaitu seperti sariawan, penyakit jantung, kanker, stroke, tumor, dan gondok. Lalu, apa sih yang menyebabkan terjadinya penyakit-penyakit itu? Nah, biasanya penyakit tersebut terjadi karena faktor usia, di mana penderitanya adalah orang yang sudah lanjut usia. Selain itu, dapat juga terjadi karena faktor keturunan, bisa karena keturunan orang tua, kakek, nenek, atau keluarga yang lainnya. Namun, selain kedua faktor tadi, pola hidup yang buruk juga dapat menyebabkan penyakit-penyakit tersebut. Contohnya seperti merokok. Kebiasaan merokok dapat menyebabkan berbagai macam penyakit tidak menular, seperti asma, kanker, dan penyakit paru-paru. Selain itu, begadang juga merupakan salah satu pola hidup yang buruk dan dapat berpengaruh terhadap kesehatan. Pola hidup buruk lainnya yaitu sering makan makanan cepat saji, contohnya seperti sosis, nugget, burger, dan lainnya. Pola hidup ini merupakan faktor terbesar yang berpengaruh langsung terhadap kesehatan. Terakhir, yaitu jarang atau tidak pernah berolahraga sama sekali juga menjadi salah satu bentuk pola hidup yang tidak sehat dan dapat menyebabkan penyakit. Nah, pola hidup yang buruk tersebut dapat menyebabkan terjadinya penyakit-penyakit kronis di dalam tubuh seperti kanker, stroke, penyakit jantung, dan penyakit lainnya yang pastinya juga akan memiliki resiko tinggi terhadap kematian. Lalu, bagaimana cara mencegah agar terhindar dari penyakit tidak menular? Yaitu dengan cara merubah pola hidup menjadi sehat. Contohnya, seperti melakukan aktivitas fisik atau olahraga secara rutin. Mengkonsumsi makanan bergizi seimbang seperti buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Kemudian, tidur yang cukup yaitu 8 jam dalam satu hari dan memenuhi kebutuhan cairan dengan meminum air putih 6 hingga 8 gelas setiap harinya. Nah, dengan memiliki pola hidup yang sehat, kita dapat menurunkan resiko terkenanya penyakit menular ataupun penyakit tidak menular, serta kita dapat memiliki tubuh yang sehat dan bugar. Sekian pembelajaran kita hari ini, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.